Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihatihi wastanna bisunnatihi wa iqtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dengan limpahan nikmat dan juga rahmat. Kembali Allah pertemukan kita dengan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan Allah kumpulkan kita pula dengan rahmatnya berupa ketundukan hati, berupa kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita, mencatatnya kita pada kesempatan di malam hari ini tercatat sebagai salah satu bentuk syukur, salah satu bentuk taat yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, kembali kita lanjutkan majelis fikih kita setelah pada pertemuan yang lalu kita menyelesaikan bahasan tentang qada'ul hajah, buang hajat. Apa-apa yang hendaknya dilakukan saat buang hajat dan apa-apa yang hendaknya tidak dilakukan saat buang hajat. Maka insyaallah di malam hari ini kita akan masuk pada bahasan berikutnya, yakni fissiwaki wa sunanil fitrah. Pembahasan tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Disebutkan di sini as-siwak huwa isti'malu 'ud aw nahwihi fi asnani wal lathah. Yang dimaksud dengan siwak adalah menggunakan ranting kayu atau yang sejenisnya untuk membersihkan gigi, membersihkan gusi, atau hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan mulut lainnya. Ini siwak. Tidak ada satu batang khusus berkaitan dengan siwak, tidak. Karena Nabi SAW dan juga para sahabat tatkala membersihkan giginya tidak dengan satu jenis batang saja. Ada banyak batang-batang yang memang digunakan untuk siwak. Anda menggunakan batang pohon zaitun, batang pohon kurma, dan lain sebagainya. Karena yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah, kana siwakul qaum al-araq wal basham. Dahulu siwaknya para sahabat itu menggunakan pohon arak, dan juga basham. Ini jenis-jenis pohon yang memang rantingnya bisa digunakan untuk siwak, sehingga tidak hanya satu jenis saja. Ini perlu kita tekankan, karena kemudian dengan kita memahami bahwa siwak itu bukan satu macam ranting saja, banyak yang bisa digunakan, sehingga kita pun berusaha untuk memahami bahwa segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi dan juga mulut, hukumnya sama seperti hukum siwak. Ini perlu kita tekankan di awal.
Siwak bukan hanya satu jenis pohon saja, ada banyak jenis pohon. Bahkan ranting pohon kurma bisa, ranting pohon zaitun bisa. Begitu pula pohon arak dan pohon bashan. Sehingga kita akan bisa menjawab pertanyaan, bagaimana kalau di zaman sekarang tidak pakai siwak, tapi pakainya apa? Pakainya adalah gosok gigi sebagaimana umumnya. Maka boleh, tidak ada masalah. Baik. Dan berkaitan dengan siwak, setelah kita memahami apa saja yang digunakan untuk bersiwak, maka kita masuk pada hukum bersiwak. Disebutkan di sini as-siwaku masnunun fi jami'il awqat. Siwak itu hukumnya masnun, sunnah di semua waktu. Hatta sha'im law tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalik sawa'un kana awwal nahar aw akhirih. Termasuk pula orang yang dalam keadaan puasa, boleh ia bersiwak kapanpun itu, entah itu di awal siang, berarti pagi, atau akhir siang, yakni sore. Lalu bagaimana kalau disebutkan oleh Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah dalam matannya, bahwasanya menggunakan siwak saat puasa makruh. Tapi ketika disebutkan di sini sunnah, mana yang tepat? Apakah sunnah ataukah makruh? Maka ada silang pendapat memang dalam hal ini. Dan pendapat yang cukup kuat bahwasanya hukum siwak ini sunnah. Bahkan dikatakan sunnah muakkadah. Ketika kemudian digunakan oleh orang-orang yang berpuasa, maka dilihat dulu niatnya. Apa alasan dia bersiwak? Kalau alasan dia bersiwak adalah memang itu menjadi kebiasaannya, memang ia ittiba'ur rasul, fala ba'sa bihi. Tapi kalau kemudian bersiwak itu bukan hal yang biasa ia lakukan saat puasa, lalu dia menyengajakan itu untuk menyegarkan mulutnya, maka di sini baru makruh. Maka di sini baru makruh. Baik. Dan siwak ini, kenapa ada sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, bukan sekadar sunnah biasa? Karena sunnah ini bukan hanya apa-apa yang diseru oleh Nabi SAW saja, tapi juga diseru oleh nabi-nabi sebelum beliau dan rasul-rasul sebelum beliau. Disebutkan dalam hadis bahwasanya arba'un min sunanil mursalin, ada 4 sunnahnya para rasul. Ketika disebutkan para rasul, berarti bukan hanya Rasulullah SAW saja. Ketika disebutkan bahwasanya ada 4 hal yang menjadi keistimewaan, yang bukan keistimewaan umatnya Muhammad SAW saja, berarti bukan hanya diseru oleh beliau SAW saja. Apa itu? Yang pertama, as-siwak. Yang kedua, at-ta'attur, memakai wewangian. Yang ketiga, al-haya, malu. Dan yang keempat, an-nikah. Ini 4 hal yang menjadi sunnahnya para rasul. Bukan hanya sunnahnya Nabi SAW saja, bukan hanya sunnahnya Rasulullah SAW saja. Maka siwak di sini berarti diserukan sampai pada umat-umat terdahulu sebagai implementasi dari taharah.
Adapun memakai wewangian, ini implementasi dari zina, implementasi dari berhias. Ini sesuatu yang disunnahkan dan dianjurkan oleh syariat sejak syariat sebelum turunnya Islam melalui risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ditambah lagi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laulan asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, seandainya tidak membuat umatku ini merasa terbebani, la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salatin, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan salat. Ini berarti menunjukkan keinginan Nabi ingin menjadikan siwak ini sesuatu yang dijadikan rutinitas sebelum salat. Inilah beberapa dalil yang kemudian para ulama ada yang menghukumi siwak ini bukan sekadar sunnah tapi sunnah muakkadah. Begitu pula disebutkan dalam hadis masih berkaitan dengan masyru'iyatus siwak, dianjurkannya untuk bersiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-siwaku matharatun lil fammi wa mardatun lirabbi. Siwak itu sesuatu yang bisa membersihkan mulut dan mendatangkan ridhanya Allah azza wa jalla. Apa hubungannya kebersihan mulut dengan ridhanya Allah? Kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita sebutkan, laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak ingin memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk siwak setiap akan salat. Dan salat ini hubungan kita dengan Allah azza wa jalla. Salat ini momen di mana kita berinteraksi dengan Allah azza wa jalla. Dalam Al-Fatihah kita, dalam rukuk kita, dalam sujud kita, interaksi dengan Rabb. Maka ketika kemudian dengan mulut yang bersih, ini akan mendatangkan ridhonya Allah. Baik. Poin berikutnya, kapan siwak ini ditekankan atau dianjurkan? Disebutkan wa yusannu ay yakuna at-tasawwuk, dan siwak itu ditekankan atau siwak itu dianjurkan tatkala apa? Tatkala seseorang ini ia akan bersuci, berarti wudu, bangun dari tidur, atau saat ia mendapati mulutnya berubah masam. Karena mungkin apa? Karena mungkin dia lama tidak berbicara, lama tidak makan, ada mulut-mulut yang rasanya masam. Maka di sini disiwak menjadi sesuatu yang dianjurkan. Begitu pula ketika membaca Al-Quran, ini sesuatu yang diserukan pula untuk bersiwak. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis, setiap akan salat. Ini hal-hal yang kita ditekankan untuk bersiwak. Saat kita apa? Bersuci, wudu. Saat kita bangun tidur. Saat kita mulutnya berubah. Saat kita mau salat. Begitu pula yang menjadi kebiasaan Nabi, bersiwak saat akan masuk rumah. Bersiwak saat akan masuk rumah. Disebutkan dalam hadis, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah? Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau masuk rumah? Apa yang dilakukan oleh Nabi
ketika masuk rumah, dan kita tahu masuk rumah ini sesuatu yang sering sekali. Berarti apa kebiasaan Nabi ketika masuk rumah? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bisiwak, beliau biasa memulai ketika masuk rumah dengan siwak. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Ada hal-hal lainnya yang pula dianjurkan ketika kita bersiwak, di mana ini adalah sesuatu yang berat untuk kita lakukan, tidak biasa kita lakukan, walaupun kita rajin salat malam. Apa itu? Yakni bersiwak ketika bangun malam, entah itu salat ataupun tidak salat, entah itu salat ataupun tidak salat. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu. Yashusu ini artinya bersiwak. Nabi itu biasa kalau bangun malam akan bersiwak. Loh, bukankah kalau kita ini siwak dianjurkan untuk sholat, atau ketika kita akan sholat dianjurkan untuk bersiwak? Lalu bagaimana kalau tidak mau sholat? Masa iya dianjurkan untuk siwak? Baik. Apa di antara sunnah Nabi SAW ketika bangun malam dan tidak sholat? Zikrullah. Disebutkan dalam hadis, man ta'ara minal lail, barang siapa yang dia bangun di malam hari dan tidak bisa terpejam lagi setelahnya, hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang terjadi ketika mengucapkan hal ini? Kalau dia minta sama Allah dikabulkan, kalau dia salat akan diterima salatnya. Maka hadis ini menginformasikan kepada kita, ada di sana ibadah yang dilakukan di malam hari bukan berupa salat malam, zikrullah. Dan ini sunnah, ada fadilahnya. Kalau kita mengucapkan itu, bangun langsung ingat Allah dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bangun tidur langsung mengingat Allah dengan melafalkan kalimat tauhid, ini akan mendapatkan fadilah luar biasa. Maka kalau kita mengucapkan kalimat tauhid ini dimulai dengan kebersihan mulut, alangkah istimewanya. Alangkah istimewanya. Makanya di antara hal yang berat untuk kita lakukan adalah bersiwak saat bangun tidur malam, entah mau sholat ataupun tidak sholat. Nah, kalau memang berat sudah siwak, kok enggak sholat? Sementara kalau kita sholat atau sementara kalau kita bersiwak, rata-rata mata sudah apa? Mata sudah hilang ngantuknya. Ya sudah, kalau sudah selesai siwak, segera sholat. Sehingga siwak ini seakan-akan menjadi penghilang kantuk kita. Siwak ini seakan-akan menjadi penghilang kantuk kita. Baik, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa faedah dari siwak? Disebutkan di sini min fawaidis siwak, di antara faedah-faedah siwak
yakni apa-apa yang tercantum dalam hadis annahu matharatun lil fammi fid dunya wa mardatun li rabbi fil akhirah. Siwak itu di antara faedah duniawinya adalah untuk kebersihan mulut, dan di antara fadilah ukhrawinya adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Fayambaghi lil muslim an yata'ahad fi hadhihi sunnah, maka hendaklah seorang muslim itu untuk benar-benar menjaga sunnah ini, yakni tidak melupakan tentang siwak. Beda Ustaz kalau siwak zaman dahulu dengan siwak zaman sekarang, atau siwak zaman dahulu dengan sikat gigi di zaman sekarang. Kalau siwak di zaman dahulu tidak selalu kena air, sehingga kalau bangun di malam hari kemudian bersiwak lebih ringan rasanya. Tapi kalau zaman sekarang, seandainya siwak ini kemudian kita kiaskan dengan gosok gigi, maka harus kena air. Harus apa? Harus kemudian melawan dinginnya air di tengah malam. Ini berat. Baik. Maka solusinya mudah. Kalau memang kita ingin mendapatkan fadilah, ingin mendapatkan pahala, kebersihan mulut, keridhaan Allah Azza wa Jalla, di saat kita bukan jam-jam gosok gigi, maka sediakan siwak. Sediakan siwak. Siwak berapa? 1 real. Atau kalau mungkin dikuruskan kita, mungkin antara 5.000 sampai 10.000. Dan ini akan bisa berguna atau bisa digunakan dalam waktu jangka panjang. Bahkan bisa jadi ketika antum pakai pasta gigi, lalu antum juga pakai siwak di lain waktu, maka pasta gigi antum habis, siwak tadi belum habis. Nah, dan disebutkan pula di sini, di antara faedah yang dicantumkan oleh para muallifun, para penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar, bahwa di antara faedah-faedah siwak yang dinukilkan oleh para ulama adalah menguatkan gigi, mengencangkan gusi, dan menjernihkan suara. Menguatkan gigi, mengenyangkan gusi, dan menjernihkan suara. Maka gigi ini akan kuat. Kalau di zaman dulu ada orang tua kita yang sukanya apa? Ngunyah. Ngunyah apa? Hah? Apa istilahnya? Yang kalau kemudian dikunyah oleh orang-orang tua kita biasanya, maka giginya seakan-akan kuning kemerah-merahan. Inang. Baik. Maka ada istilahnya orang tua kita nginang. Di antaranya fadilah nginang ini menguatkan gigi. Baik. Tapi kalau kemudian kita bawa pada sisi fikih, maka tidak bisa nginang kok dikiaskan dengan siwak. Tidak bisa kok nginang dikiaskan dengan siwak. Maka gunakan saja siwak. Antum mendapatkan apa-apa yang didapatkan oleh orang nginang, giginya kuat, dan antum pun mendapatkan ridhanya Allah, karena memang siwak itu sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi jangan coba-coba antum nyarankan simbah antum untuk tidak nginang dan diganti dengan siwak. Nah, beda peruntukannya. Baik. Ini berkaitan dengan siwak ayyuhal ikhwah, yakni mulai dari bagaimana hukum siwak, mulai dari bagaimana Islam memandang siwak, mulai dari bagaimana siwak itu apa? Memiliki faedah-faedah yang banyak. Ini tentang siwak. Sehingga
perlu untuk dijadikan sebagai salah satu hal yang akan antum lakukan, bersiwak walaupun antum sudah sikat gigi. Bersiwak walaupun antum sudah sikat gigi. Sama seperti ketika kita menyerukan kepada antum, sesekali sholatlah memakai sepatu, sesekali sholatlah memakai alas kaki, agar kelak ketika dihisab Allah Azza wa Jal, antum akan memiliki catatan amal sholat sebagaimana sholat yang pernah dilakukan oleh Rasul, sholat dengan alas kaki. Maka begitu pula antum, walaupun antum rajin sikat gigi, maka hendaklah antum mencoba untuk siwak, sehingga kelak ketika dihisabnya Allah Azza wa Jal, antum akan punya amalan pernah bersiwak, walaupun itu cuma sekali dua kali. Alhamdulillah kalau kemudian antum bisa menjaga siwak tersebut. Baik. Berikutnya, tentang sunnah-sunnah fitrah. Tentang sunnah-sunnah fitrah. Ketika kita membahas tentang sunnah-sunnah fitrah, maka perlu kita pahami sunnah-sunnah fitrah ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas pribadi. Hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas pribadi. Kenapa kok disebut dengan fitrah? Karena semua dari kita pasti akan mengalaminya, semua dari kita pasti akan melakukannya, dan ini sifatnya pribadi. Karenanya ditekankan ada bahasan khususnya. Kalau ini dilakukan secara jamaah, maka tidak akan apa? Tidak akan kemudian dijadikan sebuah penekanan khusus dalam bab fiqih. Disebut dengan sunnah-sunnah fitrah karena setiap dari kita memiliki fitrah di mana Allah menciptakan kita pasti mengalaminya, menciptakan kita pasti melakukannya. Apa itu? Nabi SAW mengatakan khamsun minal fitrah, ada 5 hal yang termasuk fitrah. Yang pertama, al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang kedua, al-khitan, sunat. Yang ketiga, qassus syarib, yakni memendekkan kumis, atau bisa diartikan pula menggunting kumis. Yang keempat, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima, takalimul adfar, memotong kuku. Ini 5 hal yang kita tidak akan bisa mengelak dari hal ini. 5 hal yang pasti di antara kita pasti melakukan hal ini. Lalu kemudian diatur oleh syariat kapan hendaknya melakukan ini, dalam kurun waktu berapa lama hendaknya melakukan ini, minimal sekali. Karena apa? Karena syariat ini mengatur dari urusan A sampai Z. Semua dibahas oleh syariat, termasuk hal-hal yang sifatnya itu fitrah, sifatnya itu manusiawi. Diatur oleh syariat, bukan ingin apa? Bukan ingin mengekang, tapi ingin mengatur agar kemudian hasilnya menjadi lebih baik. Baik. Kita bahas dulu dari al-istihdad. Apa itu istihdad? Huwa halqul 'anah wa hiya sya'run nabat haula al-farj. Yakni mencukur kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Yakni mencukur bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Kenapa disebut dengan istihdad? Summiya bidzalika listi'malil hadid.
Disebut dengan istihdad karena memang biasanya menggunakan hadid. Apa hadid itu? Besi. Karena daerah-daerah di sekitaran kemaluan ini daerah yang kulitnya sensitif, sehingga tidak akan ada kita dapati naus yang mengatakan mencabut bulu di sekitar kemaluan. Karena kulit di sekitar kemaluan lebih sensitif dibandingkan kulit di sekitar ketiak. Sehingga di sana untuk memotongnya pun menggunakan alat, dan alatnya pun alat yang tajam, pisau dan yang semisalnya. Baik. Apakah ketika kita mencukur bulu kemaluan ini harus dengan besi secara langsung? Tidak boleh kok kemudian diberikan sabun dahulu, nggak boleh kok kemudian diberikan perontok rambut misalkan. Kalau menggunakan hal-hal yang sifatnya itu pelicin, maka tidak ada masalah. Tetapi ketika menggunakan krim perontok dan lain sebagainya, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Walaupun pendapat yang paling kuat boleh. Pendapat yang paling kuat boleh. Berikut yang kedua, khitan. Apa yang dimaksud dengan khitan? Huwa izalatul jaldah allati tughaddi al-hafashah atau tughaddi hasyafah. Yang dimaksud dengan khitan adalah membuang kulit yang menutupi apa? Menutupi ujung dari kemaluan kita. Maka khitan ini hukumnya wajib untuk laki-laki. Sedangkan untuk wanita, dari silang pendapat yang ada, hukumnya adalah sunnah. Memang ada khitan untuk wanita, ada. Bagaimana bentuk khitan bagi wanita? Bagaimana hukum khitan bagi wanita? Hukumnya sunnah. Apa yang dipotong? Tayyib. Maka sebagian orang mungkin merasa risih atau tabu dalam membahas hal ini. Namun perlu kita ingatkan, kita ada dalam bahasan fiqih. Dan fiqih sendiri artinya adalah al-fahmu, sesuatu yang memang harus dipahami, sehingga harus dijelaskan untuk bisa dipahami. Maka tidak ada istilah tabu dalam bahasan fiqih. Apa yang disunat bagi wanita? Yang disunat bagi wanita tentu saja berbeda dengan apa yang disunat bagi lelaki. Dan apa-apa yang disunat bagi wanita, maka pendapat yang tepat adalah sebagian dari apa-apa yang disebut dengan istilah biologinya klitoris. Apa-apa yang dalam istilah biologinya disebut dengan klitoris. Inilah yang kemudian Inilah yang kemudian digosok, atau inilah yang kemudian dipipihkan. Apa kegunaan dari khitan bagi wanita? Kegunaan khitan bagi wanita adalah untuk mengendalikan syahwatnya, untuk lebih mengendalikan syahwatnya. Adapun dalam bahasan fikih kontemporer lainnya, kita dapati ada yang membahas bahwa khitan bagi wanita bukan apa yang disebut klitoris dalam bahasa biologi, tetapi yakni kulit-kulit yang ada di sekitarnya. Namun wallahu a'lam bishawab, dari apa yang kita pahami, bahwa pendapat pertama yang lebih tepat. Pendapat pertamalah yang lebih tepat. Baik. Berikutnya, yang ketiga, yakni qasyus sarib.
memendekkan kumis atau menggunting kumis. Maksud dari menggunting atau memendekkan kumis di sini adalah menghilangkan kumis sisi panjangnya, tapi tetap dengan menampakkan sisanya. Kalau kemudian kumis ini lebat, ya sudah, jangan sampai lebat. Kalau kemudian kumis ini sampai menutupi bibir bagian atas, sehingga kalau kemudian minum kopi, minum susu, maka jeplak di kumisnya. Nah, inilah yang kemudian dihilangkan. Makna qasyu, makna memendekkan, bukan kok kemudian dicukur habis. Bukan kok kemudian dicukur habis, tapi tampakkan sisa dari kumis tersebut. Tampakkan sisa dari kumis tersebut. Ini yang disebut dengan memendekkan kumis. Dan poin ini termasuk poin yang ditekankan karena hal ini adalah upaya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Upaya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi atau orang-orang non-Muslim. Nabi SAW mengatakan khaliful musyrikin wa firrul liha wa ahfus syawarib. Selisihilah orang-orang musyrik, selisihilah orang-orang kafir. Dengan apa? Panjangkan jenggot dan tipiskanlah kumis. Panjangkanlah jenggot dan tipiskanlah kulit. Baik. Ustaz, kalau saya biasa cukur kumisnya, cukur sampai habis. Saya biasa pakai pisau cukur yang yang 2 mata pisau, atau saya pakai yang 3 mata pisau, sehingga memang tampak mulus, Ustaz. Boleh tidak yang demikian? Boleh. Loh, katanya tadi disuruh memendekkan. Iya, disuruh memendekkan. Bukankah ketika kita mencukur sampai habis pun juga masih dalam ruang memendekkan? Karena tidak disebut dengan mencabut kumis. Dengan kita mencukur pun, walaupun mungkin sampai tidak tampak, alias mungkin sampai sampai mulus, maka sejatinya ini pun masih dalam ruang memendekkan, karena tidak sampai akar di sana. Berbeda dengan poin berikutnya, yakni mencabut bulu ketiak. Tekstual hadisnya adalah natful ibti, mencabut bulu ketiak, bukan qasyu ibti, bukan memendekkan bulu ketiak. Sehingga memang ada anjuran untuk membersihkan ketiak sampai pada akar-akar bulunya. Walaupun kemudian boleh kalau hanya dicukur alias digunting. Konsekuensinya apa kalau kemudian dicukur atau digunting? Tumbuhnya lebih lebat. Dan sebagian penelitian, sebagian riset membuktikan kalau kemudian dicabut, ini sekaligus akan sekaligus akan menutup dan mengurangi potensi dari bau badan. Menutup dan mengurangi potensi dari bau badan. Berbeda kalau kemudian dicukur. Baik. Dan yang terakhir yakni memotong kuku. Taqlimul adhafir. Disebutkan di sini wa huwa qassuha bihaitsu la tutraku hatta tatul. Mengguntingnya dan tidak membiarkan sampai panjang. Menggunting kuku di sini insyaallah sesuatu yang menjadi rutinitas kita di setiap pekannya. Entah mungkin di hari Jumat, entah mungkin di hari Ahad, entah mungkin di hari Senin.
Nah, sebagian kaum muslimin menyelisihi poin ini dengan memanjangkan sebagian kukunya, entah itu kuku jempolnya, entah itu kemudian kuku telunjuknya. Untuk apa? Untuk kemudian dijadikan sesuatu seperti menggaruk, seperti mencongkel dan lain sebagainya. Apakah yang demikian ini boleh? Jawabannya, yang demikian ini hendaklah dihindari. Yang demikian ini hendaklah dihindari. Ustadz, kalau perempuan bagaimana? Kan kalau perempuan ini kuku jempolnya panjang, lebih indah dilihat. Tayyib. Kalau memang tujuannya adalah memperindah, maka Islam telah memberikan solusinya. Apa itu? Dengan inai. Dengan inai atau pacar. Diwarnai. Ini akan jauh lebih indah dibandingkan sekedar memanjangkan saja. Kalau kemudian di antara kita ada yang memanjangkan sebagian kukunya, maka disebutkan bahwa ini termasuk min waswasyati syaitan, termasuk di antara godaan syaitan. Kenapa demikian? Godaan syaitan yang menyangka bahwasanya sunnah memotong kuku itu tidak lagi relevan atau tidak lagi cocok digunakan di semua kuku jari-jari kita. Memotong kuku itu boleh, sunnah, tapi hanya 4 jari saja kecuali jempol, atau 4 jari saja kecuali telunjuk. Maka seakan-akan ini memandang sunnah yang disampaikan oleh Nabi SAW tidak sempurna. Seandainya memotong kuku ini disebutkan hanya di jari-jari tertentu saja, pasti akan ada nasnya dari Nabi, pasti akan ada dalilnya dari Nabi. Dan tidak kita dapati dalil yang mengecualikan salah satu jari kukunya boleh dipanjangkan. Tidak ada nasnya sama sekali. Baik. Inilah ayol ikhwah berkaitan dengan sunnah-sunnah fitrah dan apa-apa yang berkaitan dengan siwak. Ini bagaimana siwak itu diserukan dan bagaimana sunnah-sunnah fitrah ini ditekankan. Maka harapannya adalah dengan kita membahas hal-hal ini dalam sebuah kajian, diiringi dan disertai pula di dalamnya dalil-dalilnya, maka muncul semangat dalam diri kita untuk mengamalkannya, walaupun itu di tengah kesendirian kita, walaupun itu tidak di hadapan orang-orang di sekeliling kita. Siwak lakukan walaupun itu dalam kesendirian malam. Siwak lakukan itu walaupun apa? Walaupun mungkin di siang hari, di sore hari, lakukan itu. Siwak lakukan walaupun baru saja mungkin kita gosok gigi, lakukan. Begitu pula dengan sunnah-sunnah fitrah lainnya. Coba sesuai dengan apa yang teks Nabi SAW sampaikan. Seperti apa? Seperti mencabut bulu ketiak. Yang selama ini mungkin masih mencukur, maka coba cabut. Sakit Ustadz, itu hanya belum biasa saja. Coba saja. Kalau memang sudah biasa, nanti akan merasakan manfaatnya. Ini tidak mudah untuk lebat, tidak mudah kemudian untuk bau badan dan lain sebagainya. Insya Allah ada manfaatnya. Begitu pula dengan taklimul adhafir, memotong kuku secara umum. Potong. Tidak usah disisakan telunjuk, tidak usah disisakan kuku jempol dan lain sebagainya. Potong semuanya. Maka insya Allah yang demikian ini lebih selamat. Insya Allah yang demikian ini lebih selamat. Baik. Adapun di sana ada hadis yang mengatakan bahwa sunnah fitrah ini 10 bukan 5, maka ini juga bukanlah sesuatu yang perlu kita perdebatkan. Kenapa? Karena antara hadis yang mengatakan sunnah fitrah itu 5 dengan hadis yang mengatakan sunnah fitrah itu 10 tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi sama sekali.
Nabi SAW mengatakan ashrun minal fitrah, ada 10 perkara yang termasuk fitrah. Yang pertama, qasyus syarib, memendekkan kumis. Ada tidak dalam 5 sunnah fitrah tadi? Ada. I'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot. Memang tidak ada secara tekstual pada hadis yang membahas tentang 5 sunnah fitrah, tapi ini pun pasti akan include pembahasan saat membahas qasyu syarib, memendekkan kumis. Karena di sana ada hadis yang memang menggandengkan antara perintah untuk memendekkan kumis dan memanjangkan jenggot. Maka tidak ada kontradiksi sama sekali. Berikutnya as-siwak. Siwak termasuk dari 10 fitrah yang disebutkan oleh Nabi, dan ini telah menjadi bahasan khusus kita. Lalu wastinsyaq, istinsyaq, yakni memasukkan air ke dalam hidung, menghirupnya ke hidung bersamaan dengan madmadah, bersamaan dengan kumur-kumur. Wa qashul adfar, dan memendekkan kuku atau memotong kuku. Wa ghaslul barajim, dan mencuci atau membersihkan ruas-ruas jari. Mana ruas-ruas jari? Selisih-selisih di antara kedua jari jemari ini. Begitu pula jari kaki. Karenanya sebagian ulama mengkategorikan sunnah untuk menyela jari kaki dengan kelingking. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat, dan sahabat mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga kalau kemudian kita berwudu, bersihkan kaki atau mengusap kaki, kita memiliki waktu yang luang, tidak iqamah dan lain sebagainya, maka bersihkan ruas-ruas jari kaki itu dengan telunjuk. Ini termasuk perkara sunnah menurut sebagian ulama. Begitu pula selanjutnya wa natful imati, mencabut bulu ketiak, termasuk dalam 5 sunnah fitrah yang disebutkan. Wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Dan yang terakhir yakni istinja, membersihkan apa? Membersihkan bekas buang hajat dengan air. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatal iman, ahabbakumullah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya ana mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan kumandang adzan terlebih dahulu. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berkaitan dengan siwak dan sunnah-sunnah fitrah, ada yang mau ditanyakan? Berkaitan dengan siwak dan sunnah-sunnah fitrah, ada yang mau ditanyakan? Nah, tafadhal. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika kita potong kuku, apakah potong kuku tersebut yakni potongannya harus ditanam atau boleh dibuang saja? Pertanyaan yang serupa sebagaimana ketika potong rambut, apakah rambut yang baru saja dipotong itu harus ditanam atau boleh dibuang sebagaimana pada umumnya? Maka jawabannya boleh dibuang sebagaimana pada umumnya. Kalau itu dikatakan bagian dari tubuh kita, bukankah dihitung sebagai bangkai, Ustaz? Dan yang namanya bangkai kan harus ditanam. Maka jawabannya para ulama telah membagi mana yang disebut dengan bangkai dan mana yang disebut bukan bangkai. Dan bekas
potongan kuku, bekas potongan rambut tidak termasuk bangkai dan tidak pula termasuk aurat. Tidak termasuk bangkai dan tidak pula termasuk aurat. Sehingga ketika kemudian di sana ada wanita yang ia berhijab, menutup auratnya dengan sempurna, lalu dia potong rambut. Tidak kemudian dikatakan rambutnya ini aurat, karena ia sudah terlepas dari tubuhnya. Kalau kemudian rambut ini dikatakan aurat sementara dia sudah terlepas dari tubuhnya, mengapa hanya kemudian rambut saja? Bagaimana dengan yang lain? Maka tidak, yang demikian ini tidak dihitung sebagai bangkai dan tidak pula dihitung sebagai aurat, maka boleh dibuang sebagaimana pada umumnya. Catatannya hanya jangan sampai ketika kuku atau ketika gigi dan lain sebagainya dari penggalan tubuh kita yang sudah tidak lagi terpakai dianggap memiliki hal-hal yang mendatangkan madarat atau mendatangkan manfaat. Misal, kalau kemudian gigi yang tanggal, yang lepas adalah gigi atas. Kata orang Jawa, kalau gigi atas yang Gigi atas yang tanggal, maka dibuangnya ke bawah. Entah dibuangnya ke selokan, entah dibuangnya ke sungai dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dari atas arahnya ke bawah. Kalau gigi bawah yang tanggal, maka dilemparnya ke genting. Kenapa? Karena gigi bawah mengarahnya ke atas, maka buangnya ke atas. Kenapa kok demikian? Kenapa kok gigi atas ini dibuang ke bawah, gigi bawah dibuang ke atas? Supaya tumbuhnya rapi. Seandainya alasan ini benar, alangkah kasihan sekali profesi dokter gigi. Semua akan rapi giginya sehingga tidak akan laku dokter gigi. Dan faktanya tidak demikian. Maka apapun yang kemudian berasal dari tubuh kita dan sudah tidak lagi terpakai, seperti bulu, seperti kuku, seperti rambut, maka ini hukumnya sama seperti sampah dan bisa dibuang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan. Ahsanallahu ilaikum Ustaz, Afwan mau bertanya, ibu saya melasar bulu ketiak sampai bersih dan putih. Bagaimana hukumnya seperti itu? Baik. Bagaimana hukum melasar ketiak sehingga kemudian tidak lagi tumbuh atau sampai putih? Kalau kemudian menggunakan hal-hal yang sifatnya itu alat, dan ada yang dirubah, maka ini tidak boleh. Dan ada yang dirubah, maka ini tidak boleh. Tapi kalau ini hal yang tidak merubah, karena diwasar, waxing dan lain sebagainya, itu hanya seperti kita mencabut sampai bersih, lalu kemudian ada treatment khusus yang membuat warnanya menjadi putih atau warnanya menjadi sebagaimana kulit aslinya. Maka yang demikian tidak ada masalah. Yang demikian ini tidak ada masalah. Sama ketika kita berbicara tentang hukum menggunakan cairan untuk penumbuh jenggot. Maka perlu dilihat niatnya. Apakah dia niatnya untuk zina atau niatnya untuk ibadah? Niatnya untuk perhiasan atau niatnya untuk ibadah? Kalau niatnya ini untuk perhiasan, sebagaimana ketika kita memakai minyak wangi, memakai minyak rambut hanya untuk keindahan saja, maka tidak ada masalah.
Tapi kalau ini diniatkan sebagai taqarrub, bentuk ibadah, kalau punya jenggot ini lebih islami, kalau punya jenggot lebih dekat dengan Allah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Karena memang Allah telah melarang kita semua untuk apa? Takalluf, memaksakan diri. Kalau memang sudah fitrahnya, sunnahnya atau dirinya tidak tumbuh jenggotnya, ya sudah, tidak usah dipaksakan. Apalagi sampai diniatkan, kalau saya tumbuh jenggotnya maka saya pasti akan jadi lebih alim. Loh, alim atau tidak digantung dengan jenggotnya. Berapa banyak orang yang kemudian jenggotan panjang tapi dia genjreng-genjreng gitar. Maka demikian pula ketika ia melasar bulu ketiak, yang mencabut bulu ketiak sendiri adalah fitrah. Yang ketika kemudian dia membersihkan ketiaknya menjadi bersih, menjadi putih, ini termasuk tazayyun, ini termasuk zinah, bentuk perhiasan yang akan menyenangkan suaminya, maka tidak ada masalah. Tidak dihitung merubah bentuk, karena bentuk setelah dilaser adalah bentuk sebagaimana ketika dia dicabut bulu ketiaknya lalu dibersihkan. Tidak ada masalah dengan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Akhiru kalam wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.